Anas menjadi terpidana kasus gratifikasi proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perjalanan menuju putusan sidang, Anas kerap menyeret nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya ke dalam kasus Hambalang. Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka Februari 2013. Setahun kemudian, setelah 2 kali mangkir, untuk pertama kalinya KPK memeriksa Anas sebagai tersangka penerima gratifikasi proyek Hambalang. Di hari itu pula, ia menjadi tahanan KPK. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Selama Anas dalam tahanan, KPK menyita sejumlah aset milik Anas, diantaranya rumah pribadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur senilai 3,5 miliar rupiah, serta 2 bidang tanah di kawasan Matrijaron, Yogyakarta. Mei silam, sidang dakwaan Anas berlangsung. Anas didakwa menerima suap 116,5 miliar rupiah dan 5,2 juta dolar Amerika, serta 2 unit mobil mewah dari penyalahgunaan wewenang. Jaksa menyebut uang hasil korupsi Anas mengalir ke Kongres Partai Demokrat tahun 2010 dan digunakan untuk memenangkan dirinya sebagai ketua umum partai. Nama Anas masuk dalam pusaran korupsi Hambalang setelah disebut oleh mantan koleganya Muhammad Nazarudin. Bekas bendahara Partai Demokrat ini mengaku menjadi kroni Anas. Ia bertugas mencari dana untuk pemenangan Anas di Kongres Partai Demokrat. Namun Anas justru menuding kesaksian Nazarudin tidak benar. Dalam kesaksiannya, Anas berulang kali menyeret sejumlah pihak yang ia sebut ikut bertanggung jawab dalam korupsi Hambalang. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu menjabat Dewan Pembina Partai Demokrat. Anas menuding dana kampanye yang digunakan SBY saat Pilpres terganjal masalah hukum. Edi Baskoro Yudhoyono juga disebut Anas ikut kecipratan dana Hambalang. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan. Karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Menanggapi tudingan Anas, Ibas berupaya menepis. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Sebagai warga negara, kapanpun saya siap bila dimintai keterangan, bila KPK menginginkan dan diperlukan keterangan saya untuk datang di KPK itu sendiri. Sejak awal KPK telah berniat menuntaskan aliran dana Hambalang. Vonis Anas hari ini akan membuka pintu bagi KPK untuk mengincar tokoh lain yang terlibat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.